Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, rekan-rekan kami, kolega-kolega kami dari seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah, selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, kolega-kolega kami, Bapak dan Ibu yang beragama Muslim dan menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, eh, bagi Bapak dan Ibu, kawan-kawan, kolega-kolega yang kebetulan baru bergabung di kesempatan hari ini, baru bergabung kali ini di kegiatan yang kami adakan, tentu ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afid. Kami dari Lembaga Pendampingan Publikasi Ilmiah dan Konsultasi Karir Dosen, Go Akademika, yang alhamdulillah sudah memasuki tahun kelima, berdiri di tahun 2019. Sekarang udah 2024, jadi sudah 5 tahun kami memberikan layanan pendampingan publikasi ilmiah ke jurnal, ke penerbitan buku, penerbitan haki, serta memberikan pendampingan dan konsultasi kenaikan pangkat dosen, mulai dari asisten ahli sampai ke guru besar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, tentu kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sudah hadir. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ngaji jurnal seri pertama, jadi kita ada 7 kali pertemuan. Ini adalah seri yang kedua atau pertemuan yang kedua. Kami ucapkan selamat hadir kembali bagi yang baru bergabung. Selamat baru bergabung. Nanti jika merasa tertinggal materi pertemuan pertama, setiap pertemuan itu kami rekam, direkam di Zoom, lalu pertemuannya, rekamannya kami upload ke YouTube dan link YouTube-nya nanti akan di-share di grup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena sepertinya juga ada kawan-kawan yang baru bergabung, baru masuk di pertemuan kedua ini. Jadi kenapa dibuatnya berseri? Karena omong kosong ya Bapak dan Ibu. Nggak mungkin Bapak dan Ibu hadir sekali pelatihan lalu tiba-tiba langsung jago, langsung bisa, langsung hebat gitu ya. Membuat artikel ilmiah jurnal itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Apalagi Bapak dan Ibu yang baru memulai, yang baru membuat artikel atau yang artikelnya baru 3, baru 4 di Google Scholar-nya, atau yang baru mulai karirnya sebagai dosen, atau teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa yang dituntut untuk menerbitkan artikel ilmiah jurnal sebagai syarat kelulusan, baik mahasiswa S2, S3, atau bahkan S1. Jadi, Go Akademika membuat pelatihannya selalu pertama gratis. Jadi, ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kami kepada masyarakat akademik, bagian dari bentuk CSR kami. Itu yang kedua, kami mengadakannya selalu hampir setiap bulan. Jadi ngaji jurnal ini setiap bulan dilaksanakan. Secara kurikulum itu sebetulnya dibutuhkan 9 kali pertemuan, tapi kami coba padatkan. Kita membutuhkan setidaknya 7 kali pertemuan untuk membedah, memahami, dan menguasai secara teknis, secara mendalam, aspek-aspek yang perlu dikuasai, baik dikuasai pengetahuannya ataupun dikuasai keterampilannya untuk membuat artikel ilmiah jurnal. Nah, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas soal bagaimana sih membuat judul, buat judul artikel yang membuat editor tuh jatuh cinta. Jadi ketika artikel itu dibaca oleh editor, jadi editor tuh langsung seneng sama artikelnya. Kebetulan saya adalah sejak tahun 2016, 2017 atau 2016 saya lupa, itu menjadi editor jurnal dan pada hari ini menjadi editor dan reviewer untuk jurnal terindeks Scopus Q1. Begitu juga dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi setidaknya yang akan kami sampaikan ini, kami disclaimer dulu dari awal, yang akan disampaikan oleh narasumber adalah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengetahuan yang sudah dialami oleh narasumber sejak tahun 2017. Berarti kita hitung
sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun membuat artikel untuk diri sendiri dan sudah 7 tahun memberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas artikel ilmiah jurnal. Jadi kami disclaimer dulu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, hari ini kita juga bahas bagaimana sih membuat abstrak. Bagaimana membuat abstrak artikel ilmiah jurnal. Sehingga abstrak itu adalah abstrak artikel ilmiah jurnal, bukan abstrak yang berbau skripsi, tesis, atau disertasi, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, hari ini, Alhamdulillah saya sudah hadir bersama rekan terbaik saya, Bapak Irwandi. Beliau ini adalah kalau keseharian, selain di Go Akademika, beliau ini adalah pengajar, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, Go Akademika sendiri itu berkantor di Bandung. Kalau Bapak dan Ibu tidak terlalu jauh dari wilayah kami, boleh main, boleh merapat, Kopi Darat. Kami ada di Perumahan Manglayang Regensi, Blok C9, nomor 9, Bandung. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih bingung, boleh buka di Google, nanti ketik aja di Google, konsultan Go Academica. Nah, nanti Insya Allah sama Google diarahkan di Google Map untuk menuju ke kantor kami. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan bicara dua hal itu. Tentu karena dalam kondisi berpuasa, kita niatkan apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Kalau buat kami menjadi amal jariah bagi kami dan menjadi modal bagi kami untuk menghadapi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan bagi Bapak dan Ibu yang hadir, yang duduk sebagai peserta, kami mendoakan, kita berdoa bersama, semoga apa yang Bapak dan Ibu lakukan pada sore hari ini melalui forum ngaji jurnal ini menjadi amaliah, dan kebetulan pada bulan Ramadan dilipat gandakan amal kita pada sore hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan akan kita laksanakan sampai pukul 5 sore. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, cukup sertakan saja pertanyaannya di room chat. Nanti akan kami ulas satu persatu sampai waktunya habis. Setelah itu baru kita berikan kesempatan bertanya kepada kawan-kawan yang raise hand nanti. Tapi yang akan diutamakan adalah teman-teman yang di room chat. Dan pertanyaan yang akan kita bahas secara mendalam tentu pertanyaan yang terkait dengan judul dan abstrak. Pertanyaan yang di luar itu tentu tidak kita utamakan untuk dibahas pada hari ini. Baik, demikian pembukaan dari saya Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami dari Go Akademika mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Narasumber saya sudah hadir, Pak Irwandi. Selanjutnya saya persilakan Pak Irwandi untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afid. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mulai untuk sharing session terkait dengan bagaimana menyusun judul yang menarik sehingga editor itu jatuh cinta tadi kalau bahasanya Pak Afid ya. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana merumuskan abstrak. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tentu merumuskan judul artikel ilmiah itu sangat berbeda sekali dengan merumuskan judul skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan penelitian pada umumnya. Jadi, artikel jurnal ilmiah itu memiliki aturan-aturan khusus yang berbeda dari penulisan karya ilmiah akhir untuk tugas kuliah ya. Tugas akhir kuliah, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, karena sangat berbeda, maka kita butuh trik untuk bagaimana menyulap judul itu, misalnya yang umumnya masih berbau skripsi, tesis, disertasi, supaya judul itu memenuhi kaidah-kaidah di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, termasuk juga abstraknya. Nah, karena kita tahu biasanya abstrak di dalam skripsi, tesis, atau bahkan disertasi itu 1 halaman penuh gitu ya. Nah, sementara di dalam artikel jurnal ilmiah itu jumlah kata di dalam abstrak saja dibatasi jumlahnya. Kemudian jumlah kata di dalam judul pun juga dibatasi jumlahnya, ya. Oleh karena itu memang sangat berbeda sekali aturan penulisan di dalam jurnal ilmiah itu dengan
di dalam skripsi, tesis maupun disertasi sekalipun di tingkat S3. Oke, itu mungkin pengantarnya. Saya akan mulai share screen. Saya tidak pakai mukadimah ya karena waktu terbatas dan tadi Pak Apit sudah diwakili oleh Pak Apit mukadimahnya. Jadi saya sengaja langsung saja pada pokok persoalan. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Pertama, bagaimana merumuskan judul yang menarik, kemudian abstrak yang menarik, sehingga editor itu tertarik dengan artikel kita. Ya, kadangkala kasusnya adalah ketika submit artikel ke suatu jurnal, editornya geleng-geleng kepala, baru buka baca judulnya sudah geleng-geleng kepala editornya. Kemudian di reject langsung oleh editor, tidak sampai pada reviewer gitu ya. Nah, akan sangat sayang sekali. Tapi itulah sebetulnya perjalanan dari karir kepenulisan ya. Kami pun sebetulnya pernah nggak di reject oleh editor, ya pernah juga ya, karena tidak belajar itu tidak langsung bisa, tidak langsung hebat, butuh proses dan masukan-masukan dari editornya, dari reviewernya, juga mempelajari sendiri gitu ya bagaimana menulis artikel jurnal. Nah, kita akan bahas yang pertama mengenai judul penelitian atau judul artikel. Pertama, merumuskan judul itu merupakan bagian yang paling penting. Nah, kenapa paling penting? Karena pertama, tadi yang saya bilang bahwa di awal apa yang akan dilihat atau dibaca oleh editor ketika kita submit artikel jurnal adalah judul ya. Jadi kalau misalnya judulnya sudah tidak menarik dari awal, sudah tidak membuat editor itu jatuh cinta, maka tidak akan sampai ke reviewer. Si artikel tadi langsung di-reject oleh editor. Maka penting sekali untuk membuat kesan yang baik ketika editor itu membaca artikel yang akan kita tulis. Kalau sudah tertarik dengan judulnya, baru orang akan tertarik membaca berikutnya. Tapi kalau orang sudah tidak tertarik dari awal dengan judul yang kita buat, maka orang tidak akan tertarik lagi untuk membaca lebih lanjut. Ya, termasuk juga nanti abstrak. Nah, maka sore hari ini kita akan membahas dua hal itu. Bagaimana merumuskan judul, juga merumuskan abstrak. Ya. Nah, jadi hal pertama yang akan diseleksi atau dilihat oleh editor ataupun reviewer ketika mereka menyeleksi suatu artikel ilmiah yang masuk adalah melalui judulnya. Ya, apakah judulnya menarik atau tidak, atau bahkan judulnya masih standar seperti judul skripsi, tesis, disertasi pada umumnya. Nah, ini akan membuat editor itu biasanya baru lihat judulnya saja sudah ilfil gitu ya, belum membaca selanjutnya. Jadi baru baca judulnya sudah geleng-geleng kepala editornya. Kok bisa artikel ilmiah judulnya begini gitu. Nah, maka biasanya ada reject by editor gitu ya, di reject langsung oleh editornya. Nah, tidak sampai ke reviewer, belum sampai ke reviewer sudah di reject dulu oleh editornya. Nah, judul yang baik itu adalah judul yang harus merefleksikan apa yang sesungguhnya dibahas dalam artikel ilmiah tersebut. Jangan sampai judulnya kemana, isinya kemana, jadi nggak nyambung. Nah, maka judul ada itu adalah cerminan daripada isi artikel ilmiah kita. Ya. Nah, kasus yang banyak saya temukan ketika saya mereview artikel, misalnya pertama itu judulnya itu tidak sesuai dengan kandungan isi artikel. Jadi judulnya kadang-kala keren, tetapi ketika dibaca lebih lanjut ke dalam abstrak, kemudian introduction dan lain sebagainya, tidak semenarik judulnya gitu. Nah, jadi perlu disesuaikan antara judul yang kita buat menarik itu dengan isinya juga sesuai dengan judul itu. Ya. Kemudian kasus yang kedua, judulnya itu terlalu panjang sehingga terkesan tidak efisien. Biasanya ini pengaruh dari pengalaman menulis skripsi, tesis, dan disertasi yang harus di judul itu mencantumkan lokasinya secara detail. Sementara di dalam jurnal ilmiah tidak seperti itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa jumlah kata di dalam
di dalam judul saja dibatasi jumlahnya, tidak bisa terlalu panjang. Jadi dia harus singkat, padat, jelas, tetapi menarik. Nah, kasus ketiga yang sering saya temukan di dalam mereview artikel ilmiah jurnal adalah judulnya itu terlalu lokal. Studi di kampung atau di RT atau di RW dan lain sebagainya. Itu sehingga editor berkesimpulan, wah ini mah skopnya skop kecil penelitian ini, tidak punya signifikansi. Ya. Nah, maka hindari judul itu yang terlalu lokal. Boleh nggak membahas yang lokal? Boleh, tetapi ada tekniknya. Ketika di judul itu jangan dibuat judul itu terlalu lokal. Misalnya studi kasus di RT, misalnya di RW, seperti itu. Itu kelihatannya terlalu lokal dan skupnya sangat sempit sehingga nah ini editor berkesimpulan nanti penelitian ini tidak menarik dan tidak punya kontribusi terhadap pengembangan keilmuan. Kemudian ada juga judul yang terlalu pendek sehingga tidak dapat diprediksi apa sebetulnya yang ingin dia bahas di dalam artikel tersebut. Ya, sekali lagi judul artikel ilmiah jurnal itu berbeda dengan judul buku. Ya, kalau judul buku kan singkat saja, tetapi judul jurnal ilmiah tidak begitu. Dia tidak boleh terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu pendek. Jadi kasus-kasus ini 4 kasus yang sering saya temukan ketika saya mereview artikel ilmiah. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul? Nah, perlu dilihat aturan penulisan jurnal yang kita tuju itu mensyaratkan maksimal berapa kata. Ada yang mensyaratkan maksimal 12 kata, ada yang 15. Ini tergantung jurnalnya. Jadi setiap jurnal itu Bapak dan Ibu memiliki aturannya sendiri-sendiri. Jadi misalnya tidak bisa aturan penulisan di jurnal A kita pakai menulis untuk di jurnal B karena itu memang berbeda dari segi formatnya berbeda, template-nya berbeda, gaya penulisannya berbeda, juga aturan-aturannya juga secara detail berbeda. Nah, maka perlu dilihat judul itu jangan terlalu panjang. Usahakan sesuai dengan persyaratan yang dituliskan oleh jurnal itu. Kemudian judul itu harus terlihat jelas metode dan target penelitiannya ini apa. Jadi ketika orang membaca judul itu, orang sudah kelihatan tergambarkan metode apa yang akan digunakan di dalam artikel ini, dalam penelitian ini. Kemudian target penelitiannya itu apa. Jadi sudah tergambarkan di dalam judul. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah hindari kata yang memperlihatkan seolah-olah sampelnya yang kecil. Seperti tadi saya bilang di judul misalnya ditanjungkan studi kasus di RT, di RW, atau kalau penelitian keguruan misalnya di kelas dan lain sebagainya. Satu kelas itu akan memperlihatkan skopnya seolah-olah kecil, skop penelitiannya, ya sampelnya kecil, sehingga nanti editor menilai wah penelitian ini tidak layak untuk dimuat di jurnal ilmiah karena memang skopnya sangat kecil sekali. Kemudian di judul juga hindari kata yang berulang. Jadi kalau misalnya judulnya sudah jelas, jangan lagi misalnya sering pakai anak judul yang dalam kurung itu, diulang lagi yang di atasnya, sehingga menjadi tidak efektif. Ya, nah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin merumuskan judul penelitian. Nah, bagaimana seharusnya kita menulis judul artikel? Pertama, judul itu harus aktual. Aktual itu artinya membahas persoalan-persoalan yang kekinian, yang masih hangat hari-hari ini, ya. Informatif, judul itu harus informatif, memberikan informasi dan juga menarik. Nah, jangan sampai ketika membaca judulnya ya, belum sampai pada yang lain, editornya sudah tidak mau melanjutkan lagi karena judulnya terlalu standar, terlalu biasa, tidak menarik, apalagi judulnya sudah ketinggalan zaman misalnya, membahas persoalan-persoalan yang sudah tidak menarik lagi. Nah, itu akan menjadi hal-hal yang menyebabkan artikel kita itu ditolak. Nah, tugas kita adalah meyakinkan editor, membuat editor itu senang ketika membaca artikel kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketika kita menyajikan judul. Nah, kemudian saya juga dulu pernah melakukan penelitian contohnya tentang misalnya tentang kawin kontrak di daerah Puncak.
Kalau saya buat judulnya tentang kawin kontrak, tentu orang sudah umum mendengar hal itu, ya. Maka judulnya waktu itu saya formulasikan begini, dalam tanda kutip ya, wisata seks halal di Indonesia. Nah, dengan membaca itu, orang itu penasaran, apa sih sebetulnya yang dibahas, apa sih wisata seks halal itu? Oh, ternyata orang ketika membaca lebih lanjut, ternyata penelitian ini membahas tentang misalnya fenomena kawin kontrak. Nah, tapi karena walaupun persoalannya sudah umum, orang sudah pada tahu, tetapi kalau dirumuskan dengan judul yang menarik, orang juga akan tertarik untuk membaca. Kemudian perlu dipahami bahwa ketika kita merumuskan judul di dalam artikel ilmiah yang kita buat, judul itu belumlah bersifat final. Artinya apa? Artinya judul itu baru final nanti ketika kita setelah selesai melakukan penulisan secara utuh. Kadang-kala saya menulis juga begitu. Pertama judulnya apa? Ya. Kemudian setelah dilanjutkan penulisan sampai dengan akhir, justru judulnya berubah dari awal, ya. Jadi judul itu sifatnya belumlah final, ya. Jadi masih bersifat rancangan sebetulnya. Dan ketika artikel tersebut nanti sudah jadi, barulah judul itu menjadi final. Kemudian di dalam merumuskan judul juga, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menghindari kata-kata atau singkatan-singkatan atau jargon yang tidak berlaku umum. Misalnya istilah-istilah yang hanya dikenal di kelompok tertentu. Istilah-istilah yang dikenal hanya di komunitas tertentu. Sehingga nanti ketika editornya membaca, apalagi misalnya Bapak dan Ibu ingin submit ke jurnal internasional. Nah, itu harus dihindari sekali istilah-istilah lokal yang tidak berlaku umum. Begitu juga singkatan misalnya, ya. Nah, jadi ketika banyak singkatan yang tidak dimengerti, apalagi misalnya niatnya submit ke jurnal internasional, maka editor itu bingung. Ini sebetulnya si author ini, si penulis ini dia mau bahas apa sih di dalam artikelnya gitu. Karena dia asing dengan istilah itu, apalagi misalnya dari judul sudah disingkat, itu istilah lokal, tidak dijelaskan di dalam introduction-nya apa istilah yang kita maksud itu. Nah, biasanya karena editornya tidak paham, lalu dia reject saja artikel itu. Karena menurut dia nih kayaknya nggak nyambung, ya. Padahal kita terlalu menggunakan istilah yang sifatnya lokal, yang tidak berlaku untuk umum. Nah, lalu juga kalau kita gunakan singkatan misalnya ketika kita menulis di jurnal internasional itu harus singkatan-singkatan yang dikenal ya di dunia internasional, jangan hanya dikenal misalnya di kampung kita saja misalnya. Se-Indonesia saja orang tidak paham dengan istilah itu. Nah, jadi hindari penggunaan singkatan atau jargon di dalam judul kecuali yang berlaku untuk umum. Misalnya kalau kita singkat di judul COVID-19 itu sudah berlaku di seluruh dunia, orang sudah tahu apa itu COVID-19 dan lain sebagainya. Tapi misalnya ketika kita menulis di jurnal internasional, kita pakai istilah UMKM misalnya. Nah, orang kan tidak paham UMKM. Singkatannya bukan UMKM, dikenal di istilah internasional, maka harus disesuaikan. Apalagi istilah-istilah atau jargon yang hanya berlaku di tingkat lokal. Jadi, hindari penggunaan singkatan atau jargon yang tidak berlaku umum. Kemudian, apa bedanya antara judul di artikel ilmiah dengan skripsi, tesis, disertasi? Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita diajarkan biasanya waktu zaman S1, S2, S3 itu judul itu tidak boleh dibuat dalam kalimat pertanyaan. Nah, di dalam artikel ilmiah jurnal, boleh Bapak Ibu cek di Google Scholar dan lain sebagainya, artikel-artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi, semisal Scopus, WOS misalnya. Taruhlah yang paling menengah misalnya Copernicus, EBSCO, itu banyak sekali author yang merumuskan judul penelitiannya itu dalam kalimat pertanyaan, tidak dalam kalimat pernyataan. Jadi di dalam artikel ilmiah, judul itu boleh dirumuskan dalam kalimat pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, jadi
saya beberapa kali menulis artikel dengan kalimat pertanyaan, tidak kalimat pernyataan. Dan itu boleh di dalam artikel jurnal ilmiah. Tetapi jangan coba-coba misalnya Bapak dan Ibu yang misalnya sedang S2, sedang S3 membuat judul tesis atau disertasi dalam kalimat pertanyaan. Itu pasti nanti dikritik karena memang aturannya berbeda. Jadi aturan di dalam jurnal ilmiah itu judul itu boleh dinyatakan dalam kalimat pertanyaan selain juga pernyataan. Nah, ini contoh ya. Ini sebetulnya materinya masih sangat pemula ya. Pertama misalnya ini ada judul awal yang sangat panjang ya. Misalnya strategi orientasi pasar, inovasi dan orientasi pembelajaran, pengaruhnya terhadap kinerja usaha serta dampaknya terhadap keunggulan bersaing. Studi pada industri jasa salon kecantikan dan spa di Bukit Bintang. Ini kan panjang banget ini. Nah, biasanya ini judul seperti judul skripsi ya, judul skripsi, judul tesis, judul disertasi. Nah, ketika kita ingin merumuskan judul itu dalam artikel ilmiah jurnal, misalnya ada yang sedang melanjutkan studi di S2 ataupun S3, nanti tugas akhirnya dari tesis atau disertasi itu dibuat dalam bentuk artikel ilmiah jurnal untuk diterbitkan. Nah, maka judulnya tidak harus serta-merta sama dengan judul tesis atau disertasi karena aturan ilmiah jurnal ilmiah itu berbeda sekali dengan aturan yang berlaku di kampus tentang penulisan tesis dan disertasi. Maka judul itu perlu kita modifikasi supaya dia singkat, padat, jelas dan menarik gitu ya. Kalaupun belum bisa merumuskan judul yang menarik, nah paling tidak tahap pertama adalah merumuskan judul yang singkat, padat, jelas dulu. Tahap berikutnya baru bagaimana memformulasikan judul itu supaya dia menarik untuk dibaca. Misalnya, judul 1 ini judul yang sangat standar, penyederhanaan dari judul yang awal misalnya. Ini kalau misalnya belum punya kata-kata yang bisa membuat judul itu menjadi menarik. Misalnya judul modifikasi 1. Nah ini, strategi orientasi dan inovasi pasar, pengaruhnya terhadap kinerja usaha pada industri jasa salon di Bukit Bintang. Ini judulnya sudah singkat sebetulnya, tetapi masih kurang menarik. Ya. Jadi ini tahap 1 misalnya, untuk bagi pemula. Bagaimana memformulasikan judul itu supaya singkat, padat, jelas, tidak terlalu panjang, memenuhi kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh jurnal tentang jumlah kata di dalam judul. Nah, kemudian misalnya kemampuannya meningkat lagi di tahap yang kedua. Nah, misalnya buat judulnya lebih menarik misalnya. Kunci sukses industri jasa salon di Bukit Bintang. Titik 2, strategi orientasi dan inovasi pasar dalam meningkatkan kinerja usaha. Nah, ini agak menarik. Nah, ini kemampuannya sudah meningkat. Ya. Nah, jadi pertama itu contoh kasus judul yang terlalu panjang. Bisa diformulasikan menjadi judul yang singkat, kemudian menarik. Meskipun belum terlalu menarik menurut saya, ini sebagai contoh saja. Kemudian contoh 2, sering ditemukan juga judul yang relatif panjang, sampelnya terlihat sangat sedikit dan sangat lokal. Misalnya, nah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NTH untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita legenda siswa kelas 5 SDN 02 Sukaasih Kota Bandung. Ini judulnya pertama, kasusnya pertama panjang, yang kedua terlihat sampelnya sangat sedikit, siswa kelas 5 di SD lagi ya. Kemudian SD-nya SD Sukaasih lagi. Ya. Ini ada 3 sebetulnya permasalahan di dalam judul ini. Pertama, judulnya sangat panjang, kedua terlihat sangat sedikit sampelnya, hanya kelas 5, kemudian sangat lokal. Lokalnya SD, salah satu SD di Kota Bandung. Nah, maka judul itu bisa kita modifikasi ya. Bagaimana misalnya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NTH untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita legenda. Jadi tidak usah dimasukkan objek dan dan lokasinya.
Tetapi itu nanti bisa kita jelaskan di dalam, misalnya di dalam metodologi. Sebelum menguraikan metodologi, dijelaskan dulu lokasi penelitiannya di mana. Jadi jangan dimasukkan ke dalam judul, karena itu akan membuat editornya berpikir, ini kok judulnya terlalu panjang, kemudian sampelnya sedikit, ya hanya satu kelas, hanya beberapa orang, kemudian juga sangat lokal. Nah, atau misalnya yang kedua, menuju keterampilan analisis tepat sasaran. Titik 2, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NTH dalam memahami unsur dan seterusnya. Nah, jadi judul itu sebetulnya bisa diformulasikan singkat tetapi dia menarik, ya. Kemudian contoh 3, judulnya sangat pendek. Misalnya gini, judulnya pelaksanaan pembinaan koperasi. Sudah saja begitu judul di artikelnya. Ini nanti orang bilang ini judulnya judul buku atau apa gitu, ya. Nah, jadi sangat berbeda antara judul buku, kemudian judul tesis, skripsi, disertasi, dengan judul artikel ilmiah jurnal. Nah, di kasus 3 ini, pertama judulnya terlihat sangat pendek. Tidak memberikan informasi tentang metode apa yang digunakan untuk apa penelitian itu, ya. Kemudian tidak menentukan juga target penelitiannya nih apa sebetulnya, siapa sih yang mau diteliti sebetulnya, atau di mana penelitian ini dilakukan. Nah, pada kasus ini editor tentu tidak bisa melihat apa sih sebetulnya substansinya, ya, dari judul ini karena dia terlalu singkat. Nah, kemungkinan judul seperti ini langsung ditorok oleh editor. Ya, tidak akan sampai ke reviewer. Ya, maka judul itu jangan terlalu singkat, juga jangan sampai terlalu panjang, ya. Nah, untuk memberikan revisi pada judul kasus 3 ini perlu membaca dan memahami secara utuh tulisannya dulu. Baru kemudian judulnya bisa diformulasikan. Sebetulnya autor itu ingin mendeskripsikan tentang apa sih gitu di dalam isi tulisannya, ya. Setelah dibaca baru kemudian dibuatkan judul yang sesuai dengan isinya. Karena kalau baca judulnya di awal ini juga bingung, ya. Editornya juga bingung nih sebetulnya mau membahas tentang apa sih di dalam artikel ini, apa sih yang diteliti gitu, ya. Di mana sih penelitiannya dilakukan, tujuannya apa, metodenya apa, tidak jelas, ya, karena terlalu pendek. Nah, kemudian atau contoh kasus yang keempat juga banyak ditemukan. Judulnya sudah singkat tetapi masih lokal. Nah, ini tadi, ya, misalnya peningkatan kemampuan menulis tegak bersambung dengan metode latihan siswa kelas 2 SD Negeri 0671 Kecamatan Bukit Bintang, Kota Bukit Bintang. Ini misalnya contoh judul skripsi. Ya, kalau judul skripsi betul harus detail seperti ini. Kalau tidak detail biasanya ya disuruh rubah, ya. Nah, jadi kasus 4 ini memperlihatkan bahwa ada metode dan target diinformasikan pada judul. Tetapi sebaiknya lokasinya itu dan objeknya dihilangkan, ya. Sebaiknya ditulis misalnya menjadi peningkatan kemampuan menulis tegak bersambung dengan metode latihan siswa kelas 2 SD. Kalau kelas 2 kan berarti banyak. Tapi kalau di SD-nya disebutkan malah menjadi terlihat sangat lokal. Atau menulis tegak bersambung tanpa salah. Strategi latihan untuk meningkatkan kemampuan menulis tegak bersambung pada siswa kelas 2 SD. Nah, ini contoh, ya, misalnya bagaimana kita mengubah dari judul skripsi, tesis ataupun disertasi ke dalam bentuk judul artikel ilmiah yang singkat, padat, jelas. Jangan sampai terlalu juga terlihat oleh editor sampelnya ini sedikit kemudian juga sangat lokal. Oleh karena itu perlu diasah kemampuan di dalam menyusun kata-kata di dalam merumuskan judul supaya judul itu menarik, singkat, padat, jelas, tapi tidak bersifat lokal dan terlihat sampelnya sedikit. Nah, biasanya setelah di bawah judul itu di dalam penulisan artikel ilmiah itu ada penulisan nama penulis dan institusi penulis atau afiliasi. Ini sebetulnya seperti sepele tetapi ini penting. Bapak dan Ibu sekalian yang baru misalnya belajar untuk menulis artikel ilmiah jurnal. Sekalipun Bapak dan Ibu gelarnya misalnya doktor, magister, dan lain sebagainya, untuk di artikel jurnal ilmiah itu jangan dicantumkan gelarnya.
Jadi nama saja, profesor sekalipun tidak dicantumkan gelarnya. Nah, jadi penulis atau autor sebuah artikel ilmiah itu bisa penulisnya tunggal, bisa satu orang, bisa beberapa orang, atau bahkan bisa dari satu institusi yang sama, gabungan dari beberapa institusi yang berbeda, atau bahkan dalam satu artikel itu bisa penulisnya itu dari beberapa negara. Nah, ini biasanya yang disebut dengan penelitian kolaborasi. Jadi penulisnya itu dari berbagai instansi, ya. Kemudian bisa juga dari berbagai negara, misalnya melakukan suatu penelitian, kemudian dibuat dalam artikel ilmiah. Kemudian penulisan nama autor baik yang satu orang ataupun beberapa orang itu terlebih dahulu harus melihat format penulisan jurnal. Artinya tidak bisa kita sesuai dengan keinginan kita, ya. Karena kita yang perlu publish di suatu jurnal, maka kitalah yang harus mengikuti aturan jurnal. Saya dan Pak Apit ini sudah lama jadi editor jurnal. Kadang-kala penulis Indonesia itu permintaannya aneh-aneh. Ada yang alamatnya lah mau dicantumkan, nomor handphonenya lah mau dicantumkan, begitu, ya. Padahal autor itu harus ikut aturan jurnal, bukan jurnal mengikuti keinginan autor. Nah, tapi kadangkala untuk administratif harus ada ini alamatnya, alamat kampus dan lain sebagainya. Kampusnya mensyaratkan seperti itu repot juga biasanya kalau terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Sementara aturan yang benar adalah autor itu ikut aturan yang dibuat oleh jurnal. Nah, aturan penulisan nama, autor, dan afiliasi itu pertama gunakan nama saja tanpa gelar. Meskipun misalnya bergelarnya profesor, tapi dalam artikel ilmiah jurnal tidak dicantumkan gelarnya. Apalagi misalnya baru S1, cantumkan gelarnya di situ. Nah, jadi aturan ilmiah, jurnal ilmiah itu pakailah nama saja tanpa gelar. Nah, kemudian kalau misalnya ada beberapa penulis di dalam suatu artikel ilmiah. Nah, penulis 1, penulis 2, penulis 3, misalnya itu biasanya tergantung pada kontribusi si penulis terhadap artikel itu. Maka kalau di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi biasanya ada kontribusi autor itu. Ya. Ditanyakan kontribusi autor 1 itu pada bagian apa di artikel jurnal tersebut sehingga dia layak ditempatkan di penulis 1. Nah, kontribusi autor 2 itu di bagian mana saja kontribusinya sehingga dia layak ditempatkan di penulis 2 dan sebagainya, ya. Nah, jadi kemudian tulis alamat institusinya lengkap dan email penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi biasanya penulis 1 itu kalau sekarang sudah otomatis menjadi penulis korespondensi. Kalau dulu bisa diakalin, nggak apa-apa penulisnya penulis 1-nya bukan saya, tapi emailnya pakai email saya ya gitu. Kalau untuk kenaikan pangkat dulu bisa begitu. Sekarang tidak bisa, setting di OJS-nya sudah disetting penulis 1 itu otomatis sebagai corresponding autornya yang emailnya digunakan untuk korespondensi dengan editor jurnal. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini sederhana tetapi mempengaruhi juga sebetulnya penilaian dari editor jurnal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang abstrak. Nah, abstrak itu adalah bagian kedua yang terpenting di dalam artikel ilmiah setelah judul. Jadi kalau misalnya ingin tahu apa sih isi dari artikel itu, cukup membaca abstraknya saja, tidak usah dibaca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Pertama, biasanya seleksi awal editor itu akan melihat satu judul. Judulnya menarik atau tidak? Judulnya aktual atau tidak? Yang kedua, dia baca abstraknya. Apakah di abstrak ini ada sesuatu yang baru? Temuan dari artikel ini. Itu tidak perlu dibaca secara keseluruhan, cukup saja dibaca abstraknya. Kalau editor sudah tertarik dengan judul, kemudian membaca abstrak, baru kemudian artikel itu akan dilanjutkan oleh editor nanti kepada reviewer. Nah, reviewer lah yang akan memeriksa
kekurangan dari artikel itu untuk kemudian direvisi, disempurnakan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi tahap awalnya adalah kita perlu meyakinkan editor lewat merumuskan judul dan juga menyusun abstrak. Sehingga editor itu jatuh cinta, tadi kalau bahasa Pak Fit, dengan artikel yang kita tulis. Jangan sampai baru baca judulnya, editornya sudah ilfil duluan, langsung di-reject. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah judul itu, maka editor tadi akan membaca abstraknya. Begitu juga misalnya orang mencari referensi tentang penelitian-penelitian sejenis. Orang tidak perlu membaca satu artikel utuh, tapi orang perlu tinggal search judulnya, kemudian dia download artikelnya, dia baca abstraknya. Maka temuan dari artikel itu ya untuk membuat literatur review sudah bisa hanya dari membaca abstrak saja sebetulnya. Nah, maka abstrak ini sangat penting kedudukannya di dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, tujuan abstrak itu untuk apa sebetulnya? Pertama, untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti atau esensi dari karya tulis itu dalam waktu yang singkat. Tadi yang saya sebutkan, kalau kita ingin tahu apa sih isi, apa sih temuannya, metode apa yang digunakan, tujuan penelitiannya untuk apa, tidak perlu dibaca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Cukup dibaca saja abstraknya, kita sudah mendapatkan gambaran apa sih sebetulnya temuan dari penelitian yang dilakukan atau isi dari artikel itu, ya. Nah, kedua, tujuan abstrak itu sebetulnya juga sebagai bahan pertimbangan untuk pembaca, ya, sebagai pembaca untuk meneruskan membaca karya ilmiah itu atau tidak. Kalau misalnya judul dan abstraknya tidak menarik, orang pasti kesananya tidak akan membaca lebih lanjut. Tetapi kalau misalnya judulnya menarik, kemudian abstraknya menarik, orang akan tertarik untuk membaca lebih lanjut ke kedalaman dari isi artikel tersebut. Yang ketiga, abstrak itu menjadi pedoman pembaca dalam membaca sebuah karya tulis ilmiah. Nah, jadi tidak perlu baca secara keseluruhan, cukup baca abstrak, orang sudah dapat informasi apa sebetulnya yang ditulis di dalam artikel tersebut. Juga membantu pembaca dalam mengingat poin-poin penting di dalam sebuah artikel ilmiah. Ini sebetulnya tujuan abstrak. Tapi sekali lagi, abstrak di dalam artikel ilmiah jurnal itu aturannya berbeda dengan abstrak pada umumnya yang berlaku pada aturan penulisan skripsi, tesis, disertasi. Biasanya aturan penulisan skripsi, tesis, disertasi itu dalam satu halaman, satu spasi, biasanya ya penuh satu halaman. Tetapi abstrak di dalam artikel jurnal ilmiah itu ditulis hanya dalam satu paragraf. Kalau skripsi biasanya berparagraf-paragraf. Ya, ada 4 sampai 5 paragraf biasanya isinya. Nah, tetapi di dalam artikel jurnal ilmiah, abstrak itu ditulis hanya dalam satu paragraf. Panjang abstraknya biasanya ada yang 200 kata, ada yang 300 kata, tergantung pada aturan jurnalnya. Jadi setiap jurnal itu punya aturan yang berbeda-beda. Mungkin di jurnal A maksimal 200 kata, tapi di jurnal B maksimal 300 kata misalnya. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis abstrak. Jadi panjangnya pun diatur kalau di dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, ini yang penting. Apa sih isinya? Isi dari abstrak itu kalau dalam artikel ilmiah jurnal hanya 3 saja sebetulnya, 3 atau 4. Pertama, latar belakang. Atau bahkan biasanya tidak pada latar belakang, langsung pada tujuan penelitian, metodologi, kemudian hasilnya apa, temuannya apa, atau kesimpulannya apa, atau novelty atau kebaruan dari temuan artikel ilmiah ini di mana. Nah, cukup 3 atau 4 itu saja. Nah, maksimal 200 kata atau 300 kata. Jadi kalau misalnya di skripsi ada misalnya latar belakang 1 paragraf, tujuan penelitian 1 paragraf, teori 1 paragraf, metodologi 1 paragraf gitu ya. Temuannya 1 paragraf. Di artikel ilmiah jurnal tidak. Ya. Jadi pertama biasanya isinya itu langsung pada tujuan penelitian. Kalaupun ada latar belakang sedikit saja biasanya diulas. Kemudian
metodologinya apa, temuan penelitiannya apa. Cukup saja segitu. Ya, ini bagi penulis pemula mungkin perlu memahami tentang aturan jurnal ilmiah tentang penulisan abstrak. Nah, pengalaman saya sering menemukan bahwa di dalam abstrak itu masih ada yang menulis kutipan. Banyak sekali saya temukan. Padahal di abstrak itu tidak boleh ada kutipan. Atau bahkan saya menemukan di dalam abstrak itu pernah ada gambar gitu. Atau bahkan tabel. Nah, di abstrak itu tidak ada kutipan, tidak ada tabel, tidak ada gambar. Ya. Jadi biasanya apa bedanya antara temuan di abstrak dengan kesimpulan? Nah, kalau temuan itu temuan secara umum biasanya. Kalau di abstrak itu tidak secara detail dibahas, ya. Tetapi yang ditonjolkan adalah apa sih sebetulnya temuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di bawah abstrak itu biasanya ada kata kunci, ya. Kata kunci ini adalah bagian unik pada artikel ilmiah yang bertujuan untuk mempermudah penelusuran artikel. Jadi kalau misalnya kita mencari referensi, tinggal dimasukkan saja kata kunci itu, nanti misalnya pakai Google Scholar kita cari, maka akan ketemu artikel yang bersangkutan. Nah, jadi itu fungsinya kata kunci. Nah, jumlah kata kunci pada sebuah artikel ilmiah itu sangat bervariasi tergantung dengan aturan jurnal. Sekali lagi, jadi jurnal itu punya aturan sendiri-sendiri. Nah, biasanya penulisan kata kunci itu diurutkan sesuai dengan abjad, ya. Nah, kata kunci itu biasanya minimal 3 kata, maksimal 7 kata. Adalah istilah yang dibahas di dalam artikel. Jadi kalau misalnya saya sering menjelaskan gimana sih mudahnya misalnya memahami tentang kata kunci. Jadi diilustrasikannya saya sama Pak Fit biasanya begini. Ada ibu-ibu ngerumpi 2 jam dengan tetangganya, ya. Kemudian ketika pulang ke rumah ditanya oleh suaminya, habis dari mana? Habis dari tetangga, ngobrolin apa? Kan tidak 2 jam istrinya menjelaskan, paling hanya beberapa kata saja. Ngobrolin A, B, C, D. Nah, sebetulnya secara sederhana itulah kata kunci itu. Jadi apa yang kita bahas di dalam artikel ilmiah itu adalah kata kuncinya itu. Ya. Biasanya dari mana menemukannya? Biasanya bisa ditemukan kata kunci itu di dalam judul. Apalagi misalnya kalau penelitiannya itu kuantitatif. Variabelnya jelas. Nah, variabelnya itu pasti adalah kata kunci. Nah, kemudian dia mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang ilmu. Nah, jadi sekali lagi sebetulnya di dalam menulis artikel ilmiah jurnal itu pertama kita harus memahami tentang template dari artikel jurnal yang kita tuju. Kemudian harus paham tentang author guideline-nya, tata cara penulisannya seperti apa, tata cara pengutipan, jumlah kata, dan lain sebagainya. Apakah dia misalnya menerima hanya artikel berbahasa Inggris kalau jurnal nasional, atau dia juga menerima artikel yang berbahasa Indonesia. Nah, itu perlu sekali ya, sehingga di dalam menulis nanti kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh jurnal. Jadi bukan memaksakan keinginan penulis kepada jurnal, otomatis nanti ditolak oleh editor jurnalnya. Nah, saya kira itu saja sebagai pembuka diskusi pada sore hari ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas pertanyaan yang ada di room chat terlebih dahulu ya Pak Fit ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah kita simak bersama. Jadi ini bisa pelan-pelan ya, bisa pelan-pelan sebetulnya, karena kita membahasnya part per part, jadi per bagian. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Kita mulai dengan pertanyaan dari Ibu
Elsie Fitriani. Elsie Fitriani. Mudah-mudahan Ibu masih menyimak, jadi jawabannya bisa direspon oleh Bu Elsie kalau misalnya masih kurang jelas. Jadi saya ulangi pertanyaan dari Bu Elsie. Jika dalam judul dimasukkan nama organisasi seperti Gerakan BDS, boikot, divestasi, dan sanksi, apakah bisa, Pak? Tapi kadang-kadang kalau tidak berupa singkatan akan mempengaruhi jumlah kata. Jadi gitu Pak Ir. Misalnya kalau kalau misalnya nama organisasi nih atau nama tempat penelitian, nama subjek penelitian yang misalnya organisasi, kalau nggak disingkat, dia tentu Pak Irwandi memperbanyak jumlah kata. Tapi kalau disingkat tadi Pak Irwandi sampaikan bahwa eh, memilih untuk menyingkat itu adalah bukan pilihan yang baik. Nah, oke. Bu Elsie, mudah-mudahan Bu Elsie-nya masih ada dan menyimak. Silakan Pak Irwandi, kita bahas satu-satu. Ya, baik. Kalau misalnya tidak bisa dipanjangkan di judul karena terbatas pada jumlah kata, sebaiknya objek penelitiannya itu tidak usah dicantumkan di dalam judul. Tetapi nanti Bu Elsie bisa membahasnya tadi saya bilang di bagian metodologi. Penelitian yang Ibu lakukan itu dilakukan di mana? Jelaskan pada bagian metodologi. Jadi di dalam artikel jurnal ilmiah, objeknya itu tidak harus selalu dituliskan secara spesifik di dalam judul. Ya. Nah, kalau misalnya tadi skripsi, tesis, disertasi itu iya harus spesifik di dalam judul. Karena harus menjawab pertanyaan 5W 1H. Sementara di dalam konteks artikel ilmiah jurnal punya aturan yang berbeda. Jadi alternatifnya, solusinya saya sarankan kalau misalnya tidak mungkin dipanjangkan di dalam judul, kalau disingkat orang tidak paham ya kepanjangannya apa karena tidak berlaku umum, maka saran saya sebaiknya bisa nanti diuraikan sedikit di bagian metodologi atau bahkan ketika di introduction atau di pendahuluan dijelaskan di situ bahwa penelitian ini misalnya dilakukan di mana. Itu jawaban saya. Solusinya seperti itu ya, Bu Elsie Fitriani. Oke, baik. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, dorongan untuk memasukkan subjek atau lokasi penelitian itu adalah dorongan karena terbiasa, karena kita masih terjebak pada kebiasaan membuat judul untuk laporan penelitian misalnya atau tesis, skripsi, disertasi. Tapi kalau di artikel jurnal dia beda. Artikel jurnal itulah beda seperti yang disampaikan Pak Irwandi tadi. Oke, tapi tidak dilarang Bapak dan Ibu ya. Nggak dilarang, Pak Irwandi nggak bilang itu dilarang. Kalau ingin memasukkan silakan aja. Tapi jika memang terkendala, kalau dipanjangkan subjek penelitiannya, maka jadi terlalu banyak gitu jumlah kata di judulnya, maka opsinya adalah subjek penelitiannya tidak dimasukin. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua dari masih Bu Enik Hairul Umah. Mudah-mudahan Bu Eniknya standby, jadi bisa menyimak jawabannya. Mohon masukannya Pak Irwandi. Beliau ini punya judul basic awalnya yaitu Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah Dasar dalam Transformasi Digital. Agak anehnya itu digital-digitalnya diulang ya. Digital-digitalnya diulang. Gimana Pak Irwandi? Mudah-mudahan kalau Bu Eniknya ada dan standby, mungkin boleh menanggapi. Karena kan Pak Irwandi nggak kelihatan juga ini gambarannya kemana judulnya. Silakan Pak Irwandi. Ya, baik. Itu sebetulnya satu udah dibahas oleh Pak Fit barusan. Digitalnya ada dua. Nah, kemudian di dalam melakukan penelitian, ini kan berarti kalau misalnya artikel ilmiah itu pasti dari hasil penelitian, ya. Nah, saran saya pertama perlu diperjelas tentang dari kepemimpinan itu aspek apa yang ingin dibahas sebetulnya supaya lebih fokus.
Apakah dari misalnya model kepemimpinan kah, gaya kepemimpinan kah, atau apa? Gitu. Nah, lalu juga perlu dipahami juga tentang digital, misalnya kepemimpinan digital kepala sekolah dasar itu seperti apa dalam transformasi digital. Nah, ini sebetulnya diulang lagi, digitalnya ada dua sehingga menjadi rancu sebetulnya. Dan juga orang belum begitu paham tentang apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan digital itu seperti apa. Jadi sebetulnya persoalannya ada dua di sini. Pertama, tentang pengulangan kata di dalam kalimat, juga sebetulnya fokus penelitiannya di sini belum jelas karena masih umum sifatnya sehingga sulit diprediksi. Dan juga ini sebetulnya bisa ditambahkan misalnya lokasinya di mana, karena ini judulnya masih singkat gitu. Tapi juga lokasinya jangan terlalu lokal, ya, jangan terlalu lokal. Nah, saran saya sih itu sebetulnya. Jadi perlu dilihat lagi fokus kepemimpinan, penelitian tentang kepemimpinan itu pada aspek apa, ya, sehingga ini nanti kaitannya dengan kebaruan di dalam penelitian supaya kekinian. Ini sebetulnya supaya kekinian ya dimasukkan unsur digitalnya sebetulnya. Tapi sebetulnya perlu dilihat korelasi antara kepemimpinan dan transformasi digital itu di sebelah mana. Jadi jangan sampai juga misalnya di dalam merumuskan judul supaya keren, supaya kelihatan menarik, tetapi justru sebetulnya secara logika judul ini korelasinya misalnya kurang. Nah itu. Jadi saran saya pertama fokus penelitiannya perlu diperjelas aspek kepemimpinan itu dalam hal apa. Kemudian juga jangan diulang kepemimpinan digital, transformasi digital. Nah, misalnya kepemimpinan kepala sekolah dasar di era digitalisasi misalnya. Jadi judulnya bisa seperti itu. Nah, kemudian bisa juga lebih difokuskan kepemimpinannya itu dalam aspek apa supaya nanti pembahasannya juga lebih spesifik menunjuk pada fokus yang ingin dibahas sesungguhnya oleh peneliti. Jadi kalau misalnya kepemimpinan ini kan umum ya, juga ini kasusnya di mana gitu ya. Apakah orang akan melihat ini penelitiannya penelitian literatur kah atau penelitiannya penelitian lapangan. Jadi belum terlihat sebetulnya di judul ini karena masih bersifat umum gitu. Kalau misalnya penelitian lapangan, nah nanti harus ada misalnya biasanya studi di mana gitu ya, atau studi kasus di mana gitu ya, supaya orang paham ini tuh penelitiannya penelitian lapangan atau penelitian literatur, atau biasanya kalau penelitiannya literatur sebuah literatur review misalnya di belakangnya bisa ditambah seperti itu. Jadi orang paham bahwa artikel ini adalah artikel literatur review bukan artikel lapangan ya. Nah itu saran saya. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Kita lanjut. Pertanyaan dari Ibu Aulia Nurrois. Mohon izin bertanya Pak. Nah, ini banyak nih. Ini kalau kuanti Pak. Kalau risetnya mengkaji 5 variabel X terhadap Y, kan terlihat panjang tuh Pak. Gimana kalau itu kan kalau dijabarkan aneh juga Pak Irwandi ya. Gimana caranya Pak? Apakah tetap disebutkan atau dimodifikasi? Lalu misalnya cara modifikasinya gimana gitu? Karena kan bawaan kita ketika kita membuat riset atau membuat judul artikel itu bawaannya pasti pengen memunculkan variabelnya. Gimana Pak? Silakan Pak. Ya, pertama perlu dilihat sebetulnya apakah 5 variabel ini adalah pecahan dari satu variabel. Karena biasanya di dalam penelitian kuantitatif itu terkadang ada juga yang dimensi itu dijadikan sebagai variabel tersendiri untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel Y. Gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, ya tinggal diambil saja variabel besarnya apa, ya.
Atau mungkin bisa juga supaya lebih menarik, judul itu dibuat dalam kalimat pertanyaan tadi, supaya tidak terlalu umum. Nah, misalnya, apakah variabel X mempengaruhi Y? Atau bagaimana kontribusi variabel X terhadap variabel Y, misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, kalau misalnya penelitiannya memang berbeda, 5 variabel itu ya bukan merupakan pecahan dimensi dari suatu variabel, sebetulnya apakah dia dalam satu faktor atau tidak. Nah, kalau misalnya dalam satu faktor, bisa analisis faktor awalnya, narasi awalnya. Tapi kalau misalnya betul-betul berbeda, ya berarti mau tidak mau kelima-limanya harus ditulis. Dengan konsekuensi judul itu tidak mengandung lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya nanti dibahas di dalam introduction atau di dalam part metodologi, ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi saya kira kalau misalnya mengkaji 5 variabel masih muat lah di dalam aturan untuk penulisan panjang banyak kata di dalam kalimat judul, ya. Itu beberapa alternatif yang bisa digunakan. Itu, Pak Fit. Oke, kita lanjut, Pak. Penerapan model pembelajaran X untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok getaran dan gelombang. Mohon masukannya. Kalau kalau jurnalnya Sinta 6, Sinta 5 ini udah oke, Pak ya. Ya, jadi sebetulnya tergantung pada level jurnalnya, ya. Kalau untuk jurnal nasional yang biasa ini udah masuk judul begini, judul standar begini. Tapi kalau misalnya sudah masuk pada Sinta 4, Sinta 3, itu judulnya harus dipoles lagi. Nah, misalnya ini kan sebetulnya seperti kuantitatif judulnya, tetapi dikualitatifkan gitu kan. Nah, misalnya bisa juga misalnya pakai kalimat pertanyaan. Apakah misalnya ya atau pakai kontribusi misalnya. Kontribusi model pembelajaran X dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi gitu ya. Nah, bisa juga alternatif seperti itu. Jadi sebetulnya ini sih sudah memenuhi kaidah standar tetapi belum menarik gitu. Dalam kaidah penulisan judul dia sudah masuk kaidah penulisan judul tetapi judulnya belum menarik. Nah, nanti bisa beberapa alternatif, biasanya dicari istilah-istilah yang memang belum umum ya. Misalnya jangan pakai pengaruh, jangan pakai hubungan atau dampak, misalnya pakai istilah kontribusi. Misalnya, bagaimana kontribusi model pembelajaran X dalam meningkatkan hasil belajar, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk jurnal nasional yang belum akreditasi, Sinta 5, Sinta 6, judulnya masih masuk. Itu mungkin. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Ibu Eka Prianti. Mohon masukan, Pak, judul artikel saya. Mengungkap onomastika pada tuturan Sakeco etnik Samawa, _2 kajian etnografi, itu satu. Lalu yang kedua, menggali kosakata serapan khas daerah pada tuturan Sakeco etnik Samawa. Ini udah mantap. Ya, ini udah mantap. Nomor 1 mantap. Ini sudah mantap. Nanti tinggal ditambah lagi kalau nomor 1 itu misalnya sebuah kajian etnografi. Ya. Atau sebuah pendekatan etnografi. Atau misalnya perspektif etnografi dan sebagainya. Tinggal pemilihan kata saja sebetulnya. Tapi dia sebetulnya 2 judul itu sudah mantap. Sudah enak dibaca, singkat, padat, jelas, juga ada menariknya gitu ya. Oke, mantap Bu Eka. Lanjut pertanyaan dari Ibu Faridatun Nisa. Nah, ini biar saya yang jawab Pak Irwandi. Ditanya Pak, saya pernah dengar soal jurnal Q1 dan Q2 itu ada opsinya book review, bukan hanya menulis artikel. Nah, apakah susunannya sama dengan artikel ilmiah? Nah, beda Bu. Jadi kalau book review itu memang di situ dia punya aturan main sendiri. Jadi artikel book review dengan artikel jurnal ilmiah itu sepengetahuan saya berbeda strukturnya, berbeda cara menulis judulnya. Karena Ibu harus memasukkan si buku yang direview di judul artikel itu gitu. Tapi
baru-baru ini saya dapat info, memang artikel book review ini bisa terbit di jurnal terindeks Scopus Q1, Q2 ataupun Q berikutnya. Tapi setelah terbit, eh, artikel yang berasal dari book review memang kebijakan dari pihak Scopusnya tidak dimasukkan ke database Scopus, gitu Bu. Tapi tetap mendapatkan ID Web of Science. Misalnya jurnal Q1 itu juga terindeks di WOS, Bu Farida Tunisa, itu Ibu tetap akan terindeks di WOS, mendapatkan ID WOS. Kalau Ibu dosen, maka ID WOS-nya bisa disinkronisasi di akun profil Sinta. Lalu setelah disinkronisasi menjadi poin. Gitu Bu ya. Jadi artikel book review berbeda. Oke, kita lanjut. Pak Sadam, jika sudah lulus tahap editor, apakah artikel maaf, saya masih pemula, mau tanya dari Pak Sadam. Jika sudah lulus tahap editor, apakah sudah pasti artikel tidak ditolak? Nah, ini saya yang jawab Pak Sadam ya. Lulus di meja editor belum pasti artikel diterima. Sampai artikel di reviewer belum pasti artikel akan accepted. Masuk artikel ke round 1, round 2 review, kita revisi 1, revisi 2, revisi 3, masih punya peluang artikel di reject. Tuh, jadi kalau menuju accepted itu sebetulnya tidak ada yang pasti. Ini sebetulnya Bapak dan Ibu ya, kalau kita menggunakan perspektif jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, namun kalau di Indonesia biasanya, ini biasanya ya, jadi tidak berlaku umum dan tidak berlaku pasti. Biasanya kalau sudah masuk ke reviewer itu peluang accepted-nya tinggi. Bisa dikatakan hampir pasti lolos. Tapi kalau baru lolos editor saja, belum tentu pasti lolos. Kemungkinan di reject-nya ada nggak? Ada. Kenapa ada dua kemungkinan di reject? Ya karena mungkin Pak Sadam membuat revisinya tidak sesuai dengan permintaan dari reviewer. Atau reviewer berbeda persepsi dengan revisian dari Pak Sadam. Begitu. Oke, lanjut. Permisi Kak, nanti PPT-nya ada. Oke. PPT link YouTube rekaman Zoom nanti di-share di grup WA. Bu atau Bapak Tamami. Oke, saya lanjut. Dari Ibu Sri Video Ningrum. Mohon izin bertanya Pak Irwandi terkait susunan abstrak untuk artikel PKM, apakah juga sama susunannya seperti abstrak artikel penelitian? Sedangkan jika kita melihat referensi artikel PKM itu berbeda-beda. Oke, silakan Pak Irwandi. Intinya abstrak artikel PKM dengan abstrak artikel yang murni riset itu susunannya sama nggak menurut Pak Irwandi? Sebetulnya sama, tapi hanya istilahnya saja yang berbeda. Tapi secara umum sebetulnya artikel PKM juga sama, ya. Hanya istilahnya, misalnya kalau misalnya di penelitian ada tujuan penelitian. Kemudian kalau di artikel penelitian itu ada metodologi penelitian. Nah, misalnya ada kalau di PKM metode pelaksanaan dan sebagainya. Ya. Jadi tujuan pengabdian itu juga sama sebetulnya. Jadi tidak ada yang berbeda sebetulnya dalam aspek penulisan, hanya memang istilah-istilah dalam penelitian dan pengabdian saja yang berbeda. Tetapi isinya sebetulnya secara umum ya aturannya seperti itu, sama, tidak ada bedanya gitu. Oke, kita lanjut. Dari Bu Dwi Handayani Setiarini. Mohon masukan terhadap judul artikel saya Pak Irwandi. Scaffolding terhadap siswa Sudo ditinjau dari kemampuan berpikir analitis. Ini enaknya dikasih titik 2 kayaknya Pak Irwandi. Silakan. Pertama, kalau memang tujuannya misalnya ke jurnal nasional. Nah, apakah tidak ada istilah Indonesianya misalnya sehingga orang itu paham mau bahas apa sih sesungguhnya gitu.
Atau misalnya nggak ada istilah Indonesianya, terpaksa pakai bahasa Inggris. Atau supaya keren saja gitu ya, dicampur antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, itu perlu jadi pertimbangan di dalam merumuskan judul. Kalau memang ada istilah Indonesianya, lebih baik menurut saya menggunakan istilah Indonesia saja. Supaya kan saya kira editor juga tidak begitu paham juga ketika dia baca judulnya, ini sebetulnya scaffolding itu apa sih gitu ya, sudo itu apa sih, dan lain sebagainya ya. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan saran saya. Kemudian kalau judul mah ya bisa pakai titik dua misalnya, eh scaffolding titik dua, bisa studi tentang apa gitu ya, dilanjutkan ke sananya, itu bisa juga seperti itu. Tetapi tadi saran saya misalnya kalau memang ada istilah Indonesianya dan tujuan publishnya juga ke jurnal nasional, ya lebih baik memang menggunakan bahasa Indonesia full ya, kecuali memang istilah asing yang tidak ada terjemahannya mungkin di dalam bahasa Indonesia. Nah, boleh ditulis sebagaimana adanya. Itu saran saya. Oke, atau di Inggris aja langsung. Jadi kalau kita kirim artikel berbahasa Inggris, biasanya jurnal nasional juga senang karena memang eh, salah satu indikator untuk akreditasi jurnal itu sekarang adalah internasionalisasi. Jadi Inggrisin aja sekalian kalau enaknya di Inggris, diinggriskan. Oke, kita lanjut. Ibu Siti Supriyati, mohon masukannya judul yang menarik untuk pendidikan bahasa Indonesia yang viral itu apa? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya yang salah, Bu Siti. Pertama, Bu Siti harus menelaah dulu risetnya topiknya apa. Itu dulu nomor satu. Jadi, tidak bisa ketemu fenomena, lalu fenomenanya langsung dijadikan judul. Setidaknya ada struktur dari temuan penelitiannya dulu. Gitu Bu ya. Jadi tidak mungkin nggak bisa juga Pak Ironi jawab. Apa judul yang menarik Pak untuk pendidikan bahasa Indonesia yang viral? Oke, kami lanjut. Oke, Pak Syam. Apa saja yang harus ada di abstrak? Nanti ada di materi Pak. Ada, Pak. Lihat aja di PPT nanti. Tadi udah dijelasin. Kita lanjut, Ibu Afrilia. Apakah penelitian tindakan kelas yang melibatkan sampel satu kelas atau dua kelas dapat berpeluang diterima di jurnal terindeks Scopus? Mungkin maksudnya apakah penelitian tindakan kelas yang melibatkan populasi satu atau dua kelas kali ya? Dapat peluang terindeks atau penelitian eksperimen tapi sampelnya hanya satu kelas. Analisis regresi bisa. Oke. Ini minta pendapat Pak Irwandi. Kalau sampelnya sedikit lalu terfokus. Biasanya ini adalah PTK, teman-teman Ya. dari pendidikan, itu apakah mempengaruhi penilaian dari editor jurnal Ternext Scopus atau enggak? Silakan Pak. Kalau jurnalnya betul-betul jurnal yang reguler dan berproses normal sekian bulan, saya yakin ini ditolak. Tetapi kalau misalnya jurnalnya apa namanya fast track, ya bisa saja diterima. Itu jawabannya. Jadi sebetulnya eh, kadang artikel itu sebetulnya bagus isinya, tetapi kadang-kala si reviewer itu mengomentari ini skopnya terlalu kecil kata dia. Tidak bisa untuk membuat apa namanya signifikansi di dalam temuannya. Kalau yang reguler biasanya menekankan pada apa sih temuan kebaruannya, gitu ya. Jadi kalau berproses normal, saya kira akan ditolak. Tapi kalau lewat kami biasanya diterima, yang gini-gini tinggal dipoles. Sederhananya begitu. Oke, Bu Aprilia. Jadi Bu Aprilia, Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan pengalaman kami, kalau untuk yang terindeks Scopus itu, yang internasional, yang jalur reguler ya, saya ulangi, jalur reguler. Jadi gini, pola pikir editor itu gini, kalau artikel atau temuan di artikel ini saya proses dan saya terbitkan, pertanyaan pertama, apakah temuan ini penting untuk diterbitkan
sehingga ketika itu diterbitkan, masyarakat dunia akan menjadi terbantu atas temuan itu. Nah, kalau topik atau eh, objek atau subjek riset kita tadi terlalu apa ya? Terlalu tidak mudah ditemukan kesamaannya di belahan negara yang lain, maka kemungkinan besar nggak akan masuk. Jadi yang masuk tuh gini, karena itu adalah internasional terindeks Scopus, maka editor dan reviewer itu diwajibkan menyaring artikel-artikel yang memang kalau diterbitkan itu bermanfaat bagi rakyat dunia gitu. Jadi masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia saja, tidak hanya Bandung saja. Nah, itu sih pegangannya biasanya di situ. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Bu Elsie. Terima kasih sama-sama, Bu. Mohon masukan Pak Irwandi dari Bu Olive. Judul saya, judul saya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial pada Dinas Sosial. Untuk supaya judul menjadi singkat, itu udah singkat. Itu udah singkat, Bu Olive. Pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial. Itu sudah singkat dan belum menggambarkan isi. Justru terlalu singkat. Justru terlalu singkat. Terlalu singkat, Bu Olive ya. Mungkin di situ Ibu masukin mudahnya gini sih, mudahnya topik penelitiannya masukin ke situ. Gitu. Terlalu singkat Bu Olive, jadi meminta Pak Irwandi untuk menyingkatkannya tidak mungkin. Kita lanjut, masih ada waktu 7 menit. Izin bertanya Pak, lebih eloknya lokasi atau objek penelitian dimasukkan di paragraf penduluan pada bagian akhir atau pada bagian awal atau bagian akhir. Nah, Pak Irwandi, Pak Polces Pati Peilohi bertanya, lokasi penelitian, objek penelitian ataupun subjek penelitian enaknya dimasukin di mana? Di pendahuluan, di bagian awal atau di bagian akhir? Silakan Pak Irwandi. Oke, baik. Nah, apa sih sebetulnya pentingnya menjelaskan objek penelitian kita atau lokasinya itu di mana? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya titik tekan dari penelitian kita itu adalah penelitian ini dilakukan pada objek yang misalnya kita anggap unik, yang berbeda dari objek peneliti-peneliti sebelumnya, maka lebih baik dibahas di awal. Tetapi misalnya, kalau misalnya juga tidak penting membahas lokasi penelitian, biasanya cantumkan saja itu di bagian metodologi. Jelaskan saja penelitian ini dilakukan di mana. Cukup segitu. Tapi kalau memang kekuatan atau klaim kita itu kebaruannya ada pada sisi objek, maka sebaiknya itu menjadi titik tekan di awal ketika kita mulai melakukan penulisan. Gitu ya. Nah, terkadang di dalam artikel ilmiah jurnal itu justru perdebatannya bukan di data empiriknya justru, tetapi lebih kepada literatur yang ditemukan itu misalnya berbeda antara satu dengan yang lain temuannya. Justru lebih banyak perdebatannya literatur ketimbang empirik gitu. Nah, kemudian data empirik itu biasanya nanti untuk di hasil penelitian yang banyaknya. Biasanya kalau di introduction itu lebih banyak membahas tentang kontradiksi di antara literatur-literatur yang ada ketimbang biasanya membahas lokasi penelitian. Jadi saran saya kalau memang titik tekan kita itu pada perbedaan objek yang akan menimbulkan adanya kebaruan hasil penelitian, bahas itu di awal. Tapi kalau misalnya tidak begitu penting membahas objeknya, karena memang bukan di situ titik tekannya, ya diuraikan saja di bagian metodologi. Cukup saja dijelaskan penelitian ini dilakukannya di mana. Cukup segitu. Itu saran saya. Oke, masih ada waktu. Kita lanjut dari Bu Desmaliza. Pertanyaannya, kalau judulnya The Practice of Critical Thinking in Islamic Secondary School, Teachers Perception, gimana Pak? Bagus nggak? Intinya sih kalau dari model-modelnya Udah mantap sih. mantap. Kalau dari model-modelnya udah mantap Bu ya. Yang penting Udah mantap. yang penting isinya sesuai dengan judulnya. Mantap kalau itu.
Udah mantap Bu Desma. Setidaknya Ibu Inggris kan itu udah jadi mantap ya Bu. Oke, lanjut. Izin bertanya Pak, saya mahasiswa baru di Pasca Sarjana, kebanyakan orientasi tugas makalahnya dipublikasikan. Bagaimana penulisan abstraknya ya? Sedangkan di abstrak terdapat latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, lalu bagaimana? Oke, kalau misalnya makalah yang dijadiin artikel ilmiah, Ibu Wardatur Rohmah, itu sudah pasti literatur review atau studi pustaka. Metodologinya studi pustaka berarti. Oke, saya lanjut. Mohon izin dikomentari artikel saya yang dikirim ke Pak Agus. Siap, Pak Gunadi. Mudah-mudahan kami punya waktunya untuk komentari nanti. Pak Gunadi, terima kasih. Kita masih ada waktu. Bu Elsie lagi nih. Kalau Bapak masih punya waktu, mohon dijawab. Judul pertama ya, judul tadi Pak Irwandi dari Bu Elsie dimodifikasi. Etika komunikasi dalam praktik boykot pada akun Instagram, gerakan boykot sanksi divestasi Israel di Indonesia. Oh, kayaknya ada yang nanggung ya. Kayaknya ada yang nanggung nih Bu Elsie. Ini kan baru etika komunikasi dalam praktik boykot pada akun Instagram gerakan boykot sanksi. Oh, BSD itu. ya, gerakan kayaknya sih kalau saran saya menurut Pak Irandi boleh nggak sih gerakan boykot sanksi divestasi ini supaya diambungkan kalau dikasih tanda kutip boleh nggak di judul Pak Irandi? Boleh, Boleh ya? boleh, boleh. Nah, enaknya ini sebetulnya Bu Elsie diberikan tanda kutip pada akun Instagram tanda kutip gitu ya, gerakan boykot sanksi divestasi Israel di Indonesia. Tapi menurut saya Pak Irwandi ini Jangan pakai lagi gerakan BDS-nya karena sudah dijelaskan di atas. cuman persoalannya Ibu ini meneliti etika komunikasi akun IG itu Pak Irwandi. Nah, itu persoalannya. Jadi atau judul yang kedua, etika komunikasi dalam praktek boykot. Yang kedua ini kira-kira menarik tidak ya Pak? Tidak menarik karena nggak jelas juga kan. Judulnya belum selesai. Kayaknya gini Bu. Kayaknya gini. Ibu bikin judulnya kalau saran saya seperti ini. Kalau yang saya terpikir ya. Gerakan boykot. Gerakan boykot terhadap ini kan boykot ini kan ada objeknya Bu ya. Jadi kalau yang Ibu maksud adalah gerakan boykot yang sedang terjadi oleh kita untuk Israel, oleh teman-teman Muslim yang meyakini untuk boykot, itu berarti kemungkinan besar kan boykotnya boykot produk gitu ya. Kemungkinan besar. Saya nggak tahu Ibu risetnya soal apa. Kalau misalnya soal produk berarti eh, implementasi etika komunikasi dalam praktek boykot produk Israel. Titik dua, analisis terhadap akun Instagram gerakan boykot sanksi divestasi Israel. Nah, mungkin kira-kira begitu pas Bu. Jadi dapat tuh kebayang Ibu meneliti variabelnya apa atau topiknya tentang apa? Topiknya apa? Etika komunikasi. Etika komunikasi siapa? Etika komunikasi akun IG boykot sanksi divestasi Israel. GBSD. Itu mungkin lebih cocok, Bu. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, sudah jam 5. Kita berikan nih masukan terakhir untuk Bu Nuraini. Mohon masukannya Pak Irwandi. Judul artikel jurnal saya yaitu Meretas Identitas Digital titik 2 Pola Komunikasi Gen Z di WhatsApp. Nah, bagus gimana? Meretas Identitas Digital titik 2 Pola Komunikasi. Sebetulnya kita agak bingung Bu Nuraini ya Pak Irwandi ya. Apakah pola komunikasi ini menghasilkan peretasan atau tidak? Kalau memang menghasilkan peretasan, mungkin bisa kayaknya. Mungkin bisa kayaknya. Silakan Pak Irwandi. Silakan Pak Irwandi. Meretas identitas digital, pola komunikasi Gen Z di WhatsApp. Jadi sebetulnya tujuannya ingin menggali identitas digital yang dilihat dari pola komunikasi Gen Z di WhatsApp ya. Sebetulnya judulnya sudah singkat, cuman karena memang mungkin bukan bidangnya, tapi agak sulit memahami sebetulnya yang ingin
di titik tekannya itu di mana. Atau kata meretasnya itu ambigu gitu. Ini meretas, Iya, maksudnya meretas di hack seperti hacking kayak gitu, atau pemilihan kata iya, meretasnya seperti kata Pak Irwandi tadi gitu. Apakah beneran meretas di hack gitu ya, kan meretas ini kan punya definisi sendiri, atau maksudnya hanya menggali identitas digital melalui pola komunikasi genset di iya. WhatsApp. Apakah soal itu gitu? Disesuaikan lagi gitu. Oke Bapak dan Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Sudah jam 5:02, kita berikan satu kesempatan saja kepada yang raise hand, Ibu Erika Ambarita. Silahkan Bu Erika. Iya Pak, selamat sore. Saya ingin mengirim ke Scopus ya minimal Q4 lah. Kemudian adapun judul saya itu adalah terkait seperti ini Pak. Saya udah siapin. Mana sih tadi itu sebentar Pak. Nih, faktor-faktor. Nah, kalau udah faktor-faktor sebenarnya kalau menurut saya nggak menarik. Makanya saya bingung, udah ilfil aja kalau faktor-faktor gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi behavior, intention to use platform Merdeka Mengajar para guru SMA Negeri Provinsi DKI Jakarta. Saya pengen kalau bisa tembus di Q4, tapi tidak menggunakan kata faktor-faktor. Cuma memang variabel yang diteliti itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi behavior intention to use itu Pak, PMM. Sekarang kan PMM di guru SMA itu kan lagi viral tuh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya kira-kira judul tersebut supaya enak untuk diterima atau dibaca oleh para editor atau reviewer, apakah saya tetap seperti ini atau ada masukan Pak? Saya pengen pakai Q4 Scopus. Oke, baik. Sebetulnya ya kalau judulnya pakai faktor-faktor tidak begitu menarik ya. Ada beberapa alternatif kalau memang penelitiannya tentang itu. Bisa misalnya disederhanakan dengan analisis faktor dan lain sebagainya lah. Bisa lah disederhanakan seperti itu. Tapi sebetulnya ya itu tadi sih. Sebetulnya kalau memang ingin publish di Scopus ya tergantung jalannya. Gitu ya. Kalau memang hanya kebutuhannya untuk publish di Q4 ya gampang lah kalau itu nanti tinggal dikontak aja Bu. Judulnya nanti bisa dipoles-poles disesuaikan isinya nanti tinggal di-upgrade. Jadi sebetulnya ini hanyalah bagian kecil dari artikel ilmiah sebetulnya. Jadi ada bagian-bagian lain sebetulnya yang juga penting, misalnya isi, referensi dan lain sebagainya. Jadi memang harus komprehensif. Apakah bisa masuk di Q4? Ya tidak bisa hanya dilihat dari segi judul gitu ya, tetapi juga harus dilihat artikel itu secara keseluruhan, Bu. Jadi kalau hanya saran menyarankan judul ya mungkin bisa disederhanakan melalui misalnya istilah analisis faktor misalnya kalau untuk lebih sederhana. Tetapi untuk misalnya apakah ini bisa memungkinkan nggak Pak ke Q4 atau ke Q3 yaitu harus dilihat artikelnya secara utuh. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari judul gitu. Kalau judul intinya bisa dibolak-balik, dipoles supaya menarik gitu. Itu sih sarannya Bu. Jadi memang kalau memang berniat nanti ke Q4 ya boleh kirim paper nanti kami periksa dulu apakah memungkinkan atau misalnya kualitas papernya harus kita tingkatkan lagi referensinya, isinya dan segala macamnya. Jadi Siap Pak. itu Bu. Ya, jadi saya bikin analisis faktor ya Pak ya. Ya, kalau saran judul sih supaya sederhana bisa seperti itu. Tapi untuk ini bisa nggak ke Q4 atau ke Q3 ya itu harus dilihat full papernya seperti apa. Harus dicek dulu banyak faktornya. Itu Bu. Ya sih sebenarnya saya hanya intensinya menanyakan judulnya ini menarik atau enggak. Kalau saya aja yang membuat nggak menarik begitu. Kalau faktor-faktor gitu. Makanya tadi dengan masukan analisis faktor yang mempengaruhi ini kuantitatif Pak. Ya, kuantitatif.
Ya ada 10 hipotesis, 11 bahkan gitu. Sama kalau analisis faktor itu juga mencerminkan kuantitatif isinya. Nanti Oke, ya ya. mencari. Terima kasih, nanti saya komunikasikan ya, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Erika Ambarita yang hampir selalu hadir dalam setiap kegiatan kami. Saya jadi hafal Bu wajah Ibu. Wah, ini Ibu nih yang selalu hadir nih. Oke, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, itu nanti kami upayakan menjawabnya khusus, kami buatkan video terpisahnya. Lalu videonya akan kami upload nanti di YouTube dan link YouTube-nya akan di-share kepada Bapak dan Ibu. Sebentar, saya salin dulu pertanyaannya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang belum terjawab kami upayakan nanti menjawab dalam kesempatan yang terpisah. Akan kami rekam juga nanti. Videonya akan kami upload ke YouTube dan link YouTube-nya akan kami share ke Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang kami hormati sudah bergabung dari awal. Sekali lagi kami doakan semoga apa yang kita lakukan sore ini menjadi amal ibadah bagi kita dan mohon doa juga bagi kami supaya yang kami lakukan menjadi amal jariah bagi kami. Sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih. Jaga selalu kesehatan untuk yang melaksanakan ibadah berpuasa. Selamat berbuka puasa bagi kawan-kawan di timur Indonesia. Kayaknya udah berbuka. Kami yang di Indonesia bagian barat masih menunggu sekitar 1 jam lagi. Untuk sertifikat, link YouTube, materi, PPT materi akan di-share di grup WA. Bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung ke grup WA, saya coba share sekali lagi ya. Saya share sekali lagi sebelum kita tutup. Terima kasih. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang salah datangnya dari diri kami sendiri. Saya mewakili teman-teman Go Akademika, lembaga pendampingan publikasi ilmiah dan konsultasi karir dosen. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak dan Ibu.